Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Ibu Bapak calon guru penggerak. Perkenalkan, saya Marwan, calon guru penggerak Angkatan 8 Kota Makassar dari SMK Kehutanan Negeri Makassar. Pada video kali ini kita akan membahas koneksi antar materi modul 14 budaya positif. Kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah, karena budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia tentang hukuman dan penghargaan, posisi kontrol, restitusi, keyakinan sekolah atau kelas, segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Konsep pertama mengenai disiplin positif, yaitu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan, dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal yang merupakan kesadaran dalam dirinya, bukan akibat paksaan, ujian, atau hukuman yang diberikan oleh orang lain. Konsep kedua mengenai motivasi perilaku manusia. Manusia melakukan berbagai hal karena ada motivasi yang mempengaruhinya. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Motivasi yang pertama dan kedua merupakan motivasi eksternal, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Berbeda dengan motivasi eksternal yang dipengaruhi oleh lingkungan atau orang lain, yang diharapkan dari siswa adalah adanya motivasi internal. Motivasi internal ini merupakan kesadaran dari murid untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri mereka sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Sementara itu, dengan adanya motivasi internal ini, maka akan menghindari hukuman dan pemberian penghargaan berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. Konsep ketiga mengenai posisi kontrol seorang guru. Seorang guru memiliki 5 posisi kontrol, yaitu sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Dari kelima posisi kontrol ini, yang harus dicapai oleh seorang guru adalah posisi manajer, karena lebih bersikap memanusiakan manusia dan memperbaiki hubungan dengan murid. Pada posisi kontrol manajer, guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada diri murid. Konsep keempat yaitu keyakinan sekolah atau kelas. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah.
Konsep kelima mengenai segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Guru sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah dengan 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Tujuan dari segitiga restitusi ini yaitu menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Sementara itu, konsep budaya positif pada modul 1.4 ini berhubungan dengan konsep pada modul sebelumnya, yaitu modul 1.1 Filosofi Ki Hajar Dewantara, modul 1.2 Nilai-nilai dan peran guru penggerak, dan modul 1.3 Visi guru penggerak. Kaitan budaya positif dengan filosofi Ki Hajar Dewantara yaitu dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah dalam mencapai tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai filosofis Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun, tumbuh atau hidupnya sesuai kodrat alam dan zaman murid. Kaitan budaya positif dengan nilai-nilai dan peran guru penggerak, yaitu budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak, yaitu berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Budaya positif dapat terwujud dengan mendorong kolaborasi antar semua warga sekolah dengan adanya keyakinan sekolah yang merupakan kesepakatan bersama dan harus dijalankan bersama. Sementara itu, kaitan budaya positif dan visi guru penggerak yaitu salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar diperoleh sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid. Untuk mewujudkan visi guru penggerak tersebut dengan membuat prakarsa perubahan sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, kita memasuki refleksi dari koneksi antar materi modul 1.4 Budaya Positif. Pertanyaan pertama, sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Saya sudah memahami konsep-konsep inti dalam modul budaya positif yang berkaitan dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Seluruh konsep tersebut harus dimaknai secara penuh dalam diri dan diwujudkan dalam tindakan dan dibagikan pada rekan guru di sekolah. Hal yang menarik bagi saya dan di luar dugaan adalah saat saya mempelajari motivasi perilaku manusia berupa penghargaan. Ternyata penghargaan dapat berdampak kurang baik bagi murid, diantaranya dapat merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunnya kualitas, mematikan kreativitas, dan bersifat menghukum. Selain itu, saya juga tertarik mengenai 5 posisi guru yang belum saya terapkan, yaitu posisi manajer. Pertanyaan kedua, perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Perubahan yang terjadi adalah saya menyadari posisi kontrol yang biasa saya lakukan adalah sebagai penghukum dan pemantau. Seharusnya saya memposisikan diri saya sebagai manajer dengan membuat keyakinan kelas dan menangani masalah yang muncul dengan segitiga restitusi.
dengan 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Pertanyaan ketiga, pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkup kelas maupun sekolah Anda? Saya menangani murid yang tidak mengikuti kegiatan ekstrakurikuler pramuka dengan menggunakan langkah-langkah dalam segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Hasilnya, murid merasa lebih dihargai dan dipahami karena tidak langsung diberi tindakan. Murid lebih bisa diajak berkomunikasi mengenai keinginan mereka. Bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya yaitu merasa terlahir kembali sebagai guru yang baru dan termotivasi untuk memperbaiki diri yang sesuai dengan nilai-nilai budaya positif yang ada di sekolah. Pertanyaan berikutnya, menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Hal yang sudah baik menurut saya adalah sudah mulai muncul motivasi internal pada murid untuk melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Yang harus diperbaiki adalah posisi guru, harus diubah menjadi manajer. Pertanyaan selanjutnya, sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol saya sebagai penghukum dan pemantau. Perasaan saya saat itu, saya selalu diliputi perasaan bersalah karena memberikan hukuman atau konsekuensi jika murid berbuat kesalahan. Setelah mempelajari modul ini, saya mulai menerapkan posisi manajer dalam penyelesaian masalah. Perasaan saya menjadi sangat tenang dan menyadari pentingnya komunikasi yang efektif untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab pada diri murid. Pertanyaan selanjutnya, sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Pernah, namun saya hanya menggunakan satu tahapan saja, yaitu menstabilkan identitas dengan memberikan pernyataan setiap orang pasti pernah berbuat kesalahan atau tidak ada manusia yang sempurna. Pertanyaan terakhir, selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Hal lain yang penting dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah melakukan kolaborasi antara sekolah dan orang tua murid agar budaya positif ini tidak hanya dilakukan di sekolah atau kelas saja, namun juga dilaksanakan di rumah murid sehingga akan menjadi kebiasaan atau karakter saat berada di lingkungan sekolah atau di lingkungan dimanapun. Demikian video koneksi antar materi modul 14 ini. Salam dan bahagia. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.